one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita sudah sampai di tema 2, tepatnya subtema 1, muatan pelajaran IPS. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang sumber daya alam. Penasaran? Untuk lebih jelasnya, mari simak video pelajaran kali ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat luas dan mempesona. Berbagai bentuk kekayaan alam tersebut diolah oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Beberapa contoh bentuk kekayaan alam tersebut antara lain, Indonesia memiliki laut yang sangat luas dan terkenal akan ikannya. Indonesia juga memiliki lahan yang subur, menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan yang sangat berguna bagi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga memiliki gas bumi, minyak, serta logam yang banyak dicari dan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Tahukah kalian apa yang dimaksud sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan kekayaan alam. Sumber daya alam bisa disebut sebagai segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam juga bisa disebut sebagai segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu, apa saja ya kira-kira yang termasuk sumber daya alam? Beberapa contoh bentuk-bentuk sumber daya alam yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama, laut. Selanjutnya, ada sawah, pegunungan, kilang minyak, emas, dan yang terakhir, batu bara. Menurut pengelolaannya, sumber daya alam itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk lebih jelasnya, mari simak video selanjutnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Menurut pengertiannya, sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang tidak akan cepat habis, walaupun dalam sekali pakai. Sumber daya alam ini dapat dikembangbiakkan dan dapat dibudidayakan. Seperti yang pertama, yaitu tumbuhan. Yang kedua, peternakan hewan. Yang ketiga, air. Yang keempat, sinar matahari. Dan yang kelima, angin. Selanjutnya, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Menurut pengertiannya, sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang akan cepat habis apabila digunakan secara terus-menerus dan pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Beberapa contoh sumber daya alam ini antara lain yaitu batu bara, emas, minyak bumi, dan yang terakhir gas alam. Selanjutnya, mari kita membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam antara lain yaitu yang pertama, sebagai kebutuhan makanan bagi manusia dan hewan. Yang kedua,
sebagai pembangkit listrik. Misalnya, pengelolaan air dan pengelolaan sinar matahari yang diolah sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Misalnya, pengelolaan minyak bumi. Yang keempat, sebagai kebutuhan tempat tinggal. Yang kelima, sumber daya alam juga dapat melestarikan keseimbangan alam. Dan yang terakhir, sumber daya alam juga dapat mensuplai oksigen. Misalnya hutan dan tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Keberadaan sumber daya alam itu sangat penting dan kelestarian sumber daya alam itu juga sangat penting. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut agar dapat digunakan di masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tidak mudah habis dan tidak mudah mengalami kelangkaan. Berikut ini merupakan cara-cara yang digunakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Beberapa contoh antara lain yaitu dengan cara menghemat penggunaan air. Yang kedua, dengan cara mematikan lampu saat tidak dibutuhkan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, mengelola sampah dengan cara mendaur ulang. Yang kelima, reboisasi. Dan yang terakhir, dengan cara menggunakan sistem terasering di dataran tinggi. Di samping itu, ada pula kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian alam. Antara lain, yaitu dengan membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat, perburuan hewan secara liar, dan ladang berpindah-pindah. Nah, apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini mengenai pengertian sumber daya alam dan cara melestarikan sumber daya alam? Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.